Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Wala muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumul jaza, di yaumul mahsyar mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan membaca kitab Hikam, yang mana pada kesempatan ini sudah sampai kepada hikmah yang ke-59 dari Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sairun fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasilun fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Nah, ini sebenarnya hikmah yang menjadi pelengkap dari hikmah yang sebelumnya. Karena di hikmah sebelumnya pun kita sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari agar tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat ujub ketika telah taat atau beramal soleh. Jangan anggap bahwa amal soleh itu munculnya dari kita, tapi anggap amal soleh itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelengkap, kita akan bacakan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang termaktub dalam kitab Nasoihul Ibad. Kata Rasulullah SAW, la yu'tihillahu li'abdin khomsan illa a'adda lahu khomsan ukhra. Allah gak akan pernah memberikan seorang hamba 5 hal. Siapapun seorang hamba yang diberikan oleh Allah 5 hal. Nah, berarti ini udah petunjuk bagi kita bahwa semua yang ada di dalam diri kita, baik amal soleh ataupun amal soleh yang berada dari zahir ataupun batin, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu Rasul melanjutkan, tidaklah seorang hamba diberikan 5 hal oleh Allah illa a'adda lahu khomsan ukhra, kecuali Allah telah persiapkan 5 hal yang lain. Apa itu yang 5 hal itu? 1, la yu'tihi syukra illa a'adda lahul ziyadah. Allah gak akan pernah tanamkan rasa syukur dalam hati kecuali Allah telah siapkan berkah dalam rezeki kita. Jadi Allah gak akan pernah berikan rasa syukur di dalam hati. Nah, berarti syukur itu munculnya dari siapa? Dari Allah, diberikan oleh Allah.
Dan kata Kanjeng Rasul, Allah nggak akan berikan rasa syukur kepada hati seorang hamba illa a'adda lahu ziyadah, kecuali di depannya Allah telah persiapkan berkah dalam rezekinya, berkah dalam urusannya. Bahkan la yu'atihi lahu, Allah Ta'ala nggak akan berikan kepada seorang hamba, yaitu rasa al-istighfar, yaitu perasaan punya dosa, punya salah, sehingga lazim dia membaca istighfar, kecuali di depannya Allah telah siapkan ampunan. Nah, sehingga istighfarnya kita, syukurnya kita, sabarnya kita, ibadahnya kita, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muncul itu semua, maka boleh kita berbahagia karena melihat itu semuanya adalah karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jauhlah perasaan kita dari rasa ujub kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, sebagai pelengkap dari hikmah yang sebelumnya, ketika kita taat, jangan taat karena bahagia melihat amal itu sudah kita lakukan hasil jerih payah sendiri, tapi berbahagialah karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini sebenarnya bab ke-6 ya Pak ya, dari bagian rangkuman atau bagian dari hikmah-hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan ini akhirul babi as-sadisi wabihi intaha, dan ini akhir bab yang ke-6 itu. Dan nanti insyaallah ke depannya kita sudah lain lagi pembahasannya. Dan di akhir pembahasan ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim. Qata'a, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan, menghijab as-sairina lahu kepada orang-orang yang sairin. Sairin itu berjalan, menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau salikin ya Pak, sairin, salikin, orang-orang yang punya himmah kuat, punya keinginan kuat untuk membersihkan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hilangkan hijab untuk orang-orang yang sairin, wal wasilin, dan orang yang sudah sampai. Ada orang yang sampai kayak gimana? Orang yang sampai yang hatinya sudah bersih, bersih dari duniawi, bersih dari sifat-sifat kotor, sudah sampai sehingga yang tertanam di dalam hatinya adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini udah wasilin, sehingga yang ada di dalam diri mereka itu hanya Allah saja. Biar gampang Bapak mencernanya. Sebentar lagi kan kita mau puasa nih Pak. Ini pasti disampaikan oleh ustadz manapun, dan ini makalahnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Puasa itu kan ada 3 Pak. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa awam tarku jami'il mufattirat, meninggalkan semua yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum. Jadi jangan dimasukkan ke lubang yang 5. Yang benda luar jangan dimasukkan ke lubang yang 5. Mana saja lubang 5 tuh? Mulut, telinga, hidung, kubul, dubur. Yang 5 ini, benda luar jangan dimasukkan. Ketika itu dilakukan, maka puasa kita versi awam telah terpenuhi. Kan banyak dosa awal mah terjadi masalah ya mah. Ketika puasa ngobrolkan batur kita jadi masalah karena puasanya awam. Jadi puasa awam itu cukup menahan dahaga dan lapar saja. Naiklah ke puasa yang selanjutnya. Puasa yang selanjutnya adalah puasa khawas. Sedangkan puasa khawas adalah selain menahan lapar dan dahaga, seluruh anggota badannya dia tahan, dia keker, jangan sampai berbuat maksiat. Mana saja anggota badan yang sering berbuat maksiat tuh, yaitu anggota wudhu kita kebanyakan mah. Tangan, mulut, hidung, telinga, mata, hati, perut, kemudian kaki. Semua dijaga dari perbuatan maksiat. Nah, ini puasanya orang-orang sairin, orang-orang yang salikin. Naik lagi lah puasa khawasul khawas. Kalau khawasul khawas puasa siapa? Nabi, Rasul, Aulia, Muqarrabin. Yang kayak gimana puasanya? Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, batal puasanya orang tersebut adalah dengan
hilangnya Allah dari hati. Jadi kalau Bapak puasa dari mulai tulu'ul fajri shadiq, dari jam 4 waktu subuh ya Pak ya, sampai ila ghurubis syamsi, sampai ke terbenamnya matahari, kita kira-kira ingat Allahnya berapa jam? Habis adzan. Deket-deket adzan nembe orang ingat ke Allah ya Pak ya. Itu dari mulai tulu'ul fajri sampai ghurubus syamsi bagi orang-orang yang wasilin. Nah ini hebatnya Pak. Berarti kan hebatnya Rasul, hebatnya Nabi itu kan tergambar dalam hati kita. Mereka batal puasanya andaikan Allah itu hilang dari hati. Sehingga batin mereka, kolbu mereka selalu yaqdzah, selalu terjaga, selalu eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama ghafala an zikrillahi taala batola saumuhu. Kalaulah hatinya itu lali lupa kepada Allah, maka batal puasanya. Nah kira-kira jauh lah kita khawas saja lah Pak ya. Khawas itu adalah puasa yang dibarengi dari hal-hal yang membatalkan secara pahala Pak. Makanya apa saja batal puasa, kan ada dua Pak. Satu batal puasanya secara fikih, dua batal puasanya secara pahala. Batal puasa secara pahala nggak usah dikodok. Mana puasa bohong-bohong, dikodok jangan Pak. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena secara fikih udah sah. Puasa gibah, sumpah palsu, marah-marah tanpa alasan dan lain-lain. Sehingga hal-hal yang seperti itu dihindari agar nanti puasa kita menjadi puasa khawas. Nah jadi kalau orang-orang yang sairin khawasnya mundina bab puasa, kalau orang-orang yang wasilin khawasnya. Nah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, qata'a Allah hijab, Allah halangi orang-orang sairin, orang-orang wasilin an ru'yati a'malihim, dari melihat amal-amal mereka. Sehingga ketika mereka sudah beramal, amalnya itu sudah tidak pernah dilihat lagi, sudah nggak pernah dianggap lagi. Wasuhudi ahwalihim, dan menyaksikan ahwal kolbiah mereka, keadaan hati mereka. Dari mulai sabar itu kan ahwal kulub seperti itu Pak. Sabar, tawadu, khusyuk, ridho, tawakal dan lain-lain. Nah sehingga mereka kalaulah bisa sabar, mereka anggap sabar ini nggak ada. Karena mereka dihilangkan oleh Allah, dihijab oleh Allah melihat amal mereka. Apa alasannya? Nah nanti kita sambungkan banyak biar nanti kaya-kaya nggak bertentangan. Karena kan kemarin cina keda bunga, hari ayeuna cina orang sairin, orang wasilin nggak melihat amal itu tersalah nulis gitu. Saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisi gitu orang perasaan. Padahal nyambung kene Pak. Amma sairun pali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma Allah. Adapun orang-orang sairun, kenapa dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala? Pali annahum, maka karena sesungguhnya sairun lam yatahaqqaqu, belum bisa menyatakan, belum bisa mengaplikasikan as-sidqa ma'allahi fiha, yaitu sidik ketika beramal. Belum bisa sidik ketika beramal. Ari sidik itu apa? Bapak tahu ikhlas Pak? Ikhlas itu lawannya apa Pak? Tidak ikhlas. Kadang-kadang ya barangnya. Ikhlas itu kalau Bapak nggak tahu ikhlas, cari lawannya. Kayak takabur. Itu kan lawannya apa takabur? Tawadu ya Pak ya. Berarti kalau kita nggak tahu tawadu, jangan takabur, udah gitu aja. Kalau kita nggak tahu ikhlas, cari lawannya. Lawannya ikhlas adalah riya. Jadi ibadah yang ikhlas, ibadah yang riya. Terus sidik itu apa? Lubul ikhlas, inti sarinya dari ikhlas. Aduh, nana kumaha eta inti sarina dari ikhlas. Ikhlas teh hese, Pak. Di jero hese na ikhlas teh aya nu leuwih hese, yaitu sidik. Wah, kayak apa? Sepuyang lah nerangkeun oge apanya. Makanya kita membaca aja we atos lah, baca dari keterangan ulama, penjelasan ulama apa itu nanti yang disebut dengan sidik dan lain-lainnya. Nah, kalau orang-orang yang sairin, mereka beranggapan bahwa amal mereka belum sidik, sehingga seluruh amal-amalan itu mereka nggak anggap. Naon amal-amal oge belum ada sidiknya, belum ada ikhlasnya.
Nah itu kenapa Allah hijab dari mereka, pandangan mereka dari amal. Nah kemudian wa amal wasilun pali annahu ghayyabahum bisuhudihi anha. Adapun orang-orang yang wasilun, kenapa nggak bisa melihat amal mereka yang telah dikerjakan? Karena mereka sudah terbenam dengan penglihatan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masa ya iya melihat Allah, menyaksikan Allah, masih bisa melihat hal yang lainnya. Orang-orang yang wasilin sudah hatinya itu manteng melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak ada lagi yang dilihat oleh mereka. Nah intinya dua-duanya dihijab. Oke, kita sambungkan dulu Pak. Di hikmah yang kemarin, ketika kita bisa sholat, seneng nggak Pak? Seneng ya Pak. Berarti kan kita lihat amal itu. Sedangkan di sini ada dua golongan yang menjadi kekasih Allah, yang satu salikin, yang satu wasilin. Yang dua-duanya tuh cirinya ada. Cirinya apa? Mereka nggak melihat amal mereka. Nah jadi nanti Bapak itu nggak bisa gini. Nah, saya baca dalam kitab Syekh Ramadan Al-Putih, kalau orang wasilin, tahu nggak dia wasil? Kalau orang salikin, tahu nggak dia salik? Bingung juga lagi nih. Atau gampangnya gini Pak, atau salah. Kalau Nabi Rasul, tahu nggak dirinya Nabi Rasul Pak? Tahu. Kalau wali, tahu nggak dirinya wali? Sebingung dewanya. Karena kan orang-orang wasilin itu kan cenderung dengan muqarrabin ya Pak. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu perdebatannya banyak lah banyak. Biar gampangnya saya ambilkan dua-duanya pendapatnya. Yang pertama, orang yang wasilin nggak tahu dia wasilin. Orang yang jadi wali kekasih Allah nggak tahu dia kekasih Allah. Kenapa? Karena ada dauhan Allah dalam Al-Quran, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah nggak akan punya dua hal. Satu, nggak ada rasa takut. Dua, nggak akan pernah sedih. Takut nanti di akhirat, sedih nanti di akhirat. Berarti tenang nggak Pak hidupnya nanti di akhirat? Tenang nggak Pak? Kekasih-kekasih Allah insya Allah hidupnya di akhirat tenang. Maka mereka tidak akan dikasih tahu sebagai kekasih Allah, agar supaya rasa aman dari siksa Allah nggak hilang dari hatinya. Paham nggak maksud saya Pak? Karena kan kalau ada orang tahu dia wali, ada tenang weh, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi kata yang satu lagi, wali itu tahu kalau dirinya wali. Kenapa bisa tahu dirinya wali? Karena dari basirohnya yang bersih itu, dia selalu menangkap semua pancaran keagungan Allah dari makhluknya. Dia lihat manusia, dia lihat ciptaan yang ini, dia tangkap kudrat irodahnya Allah. Dia lihat yang ini, dia tangkap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya hal itu di dalam hatinya, itu sudah menjadi ciri dia itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan perdebatannya panjang, Bapak. Sehingga Bapak-bapak sekalian, kita nggak bisa menentukan diri kita ini sairin atau wasilin. Kita ikuti sajalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa wasil nggak tahu dia wasil, sair nggak tahu dia sair. Cuma sair dan wasilin punya ciri masing-masing. Apa cirinya? Mereka kedua-duanya nggak pernah melihat amal-amal mereka. Yang dimaksud dengan nggak pernah melihat amal mereka itu adalah mereka tidak pernah berpegang teguh terhadap amal mereka. Mereka menganggap bahwa amal-amal yang mereka lakukan semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak melihat itu Pak. Bukan berarti lupa. Nanti kan Bapak jadi bingung juga kumahanya. Kapan saya kakarak baca Quran oge, kakarak salat oge. Emangnya saya nggak lihat gitu, saya tadi salat, saya tuh udah bisa baca Quran. Bukan itu yang dimaksud Pak. Tetapi yang dimaksud adalah mereka ketika selesai melaksanakan ibadah, maka seluruh ibadah mereka tidak anggap ibadah itu sempurna. Mereka tidak punya perasaan bahwa ibadah yang telah mereka lakukan itu berhak untuk diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena bagi orang sairin seluruh ibadahnya masih banyak kekurangannya.
Apa aja kekurangannya? Satu, baik dari segi fikihnya masih kurang. Takut dalam ibadah saya masih banyak kurangnya. Kurang apanya ini teh? Bacaannya belum benar. Kemudian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dari ahwal kulubnya, dari hatinya, saya tahu bahwa saya belum bisa semurni-murninya ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Belum bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Sehingga kayaknya mah ibadah itu masih jauh dari kata sempurna. Sehingga nggak dianggap ibadahnya. Tapi seneng nggak? Seneng. Kenapa seneng? Karena jasad saya masih digerakkan ibadah oleh Allah. Nyambung nggak Pak kira-kira? Yang satu seneng karena sababiyah masih digerakkan ibadah oleh Allah. Tapi di sisi lain dia merasa ibadah yang dilakukan itu jauh dari kata sempurna, sehingga anggapan mereka ibadah-ibadah itu nggak layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya perasaan itu, apa yang hadir dalam hati Pak? Tidak ada perasaan ujub, tidak ada perasaan saya soleh, tidak ada perasaan saya kekasih Allah. Sampai sini bisa dipahami. Kalau ciri-ciri itu ada di Bapak, insya Allah Bapak sairin. Insya Allah ini Bapak luar biasa. Gimana kalau baina sairin wal wasilin aja ada nggak? Antara sairin sama tengah-tengahnya nggak ada ya. Ini kalau nggak sairin wasilin, kalau nggak sairin wasilin pasti awam. Ibadah awam bagus kan kita mau naik level menurut kacamata tasawuf. Jadi jangan dianggap kalau bahwa ada orang ibadah kemudian alhamdulillah saya sudah bisa ibadah. Kenapa bisa ibadah? Ya karena saya udah berusaha sekuat tenaga lawan hawa nafsu saya, kemudian saya berusaha melawan malas saya sehingga saya bisa tahajud, saya bisa Al-Quran, baca Quran dan lain-lain. Itu bagus. Tapi mau nggak yang lebih bagus? Nah ini yang lebih bagusnya itu yaitu kita pelajari dalam kitab tasawuf. Sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi jangan sampai kacamata tasawuf kita pakai menghukumi ibadah fikih. Nanti kata tasawuf semuanya salah. Padahal secara fikih udah benar. Paham nggak maksud saya Pak? Kacamata tasawuf jangan dipakai untuk menghukumi fikih. Karena nanti semuanya bisa jadi salah menurut tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf berhubungan dengan adab. Sedangkan adab itu semakin tinggi ya semakin baik. Biar gampang kayak gini lah. Ada orang sholat gak pakai kopiah, atau ada orang sholat bertelanjang atau pakai kaos. Secara fikih kan sah. Tapi kalau secara tasawuf, dosanya luar biasa. Leres dah Pak? Sok coba aku Bapak dipakai ngehukumi tasawuf ini ke orang fikih. Nah gimana? Pasti guntreng. Kenapa? Karena yang satu bahasnya adab, yang satu bahasnya hukum syariat. Yang mana hukum syariat ini udah ada tetapannya, ada minimalisnya, ada minimalnya. Sedangkan adab ini nggak ada maksimalnya. Pasti terus akan naik. Nah itulah kacamata tasawuf. Makanya kata guru-guru saya itu di pesantren-pesantren, kalau mau menghukumi diri sendiri pakailah kacamata tasawuf. Tapi kalau mau menghukumi orang lain pakailah kacamata fikih. Cukup Pak jadinya. Kalau menghukumi diri sendiri tasawuf seakan-akan hukumnya menjadi berat. Dan itu harus bagus Pak. Semakin berat hukum itu semakin bagus untuk dilaksanakan. Adapun menghukumi orang lain, nah hanya sholat kitunya pakai celana, bari tadi kopiah, bari pakai kaos, sah. Tapi bisa dipahami Pak. Nah itu salah satu ciri kalau bapak-bapak termasuk orang-orang yang sairin. Adapun wasilin, wasilin terkadang dicari oskendenya banyak. Mereka sudah tidak lagi lihat amal mereka. Kenapa? Karena yang mereka saksikan adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hatinya sudah melihat Allah, manteng dengan Allah, apapun yang selain dari Allah tentu tidak akan ada nilainya di hadapan orang-orang yang arif kepada Allah tersebut. Nah makanya kan kemarin kita ada hikayat Pak. Coba kita terjemahkan lagi Pak, hikayat tersebut. Yaitu dari Imam Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala. Annahu lama dakhala an-Naisabur, Imam Naisaburi. Suatu ketika kan, ini cerita yang kemarin Pak. Sa'ala ashaba Abi Utsman.
nanya ke santri Imam Abu Utsman. Pertanyaan Imam Naisaburi, bimaza ya'murukum syaikhukum. Kalian udah ngaji lama ke Imam Abu Utsman. Kira-kira kiai kalian, mama kalian, guru kalian nyuruh apa ke kalian? Maka kata santri-santri Imam Abu Utsman, faqalu kana ya'muruna bil tizami ta'ati wa ru'yati taqsiri fiha. Kami diperintahkan dua hal. Satu, selalu melaksanakan taat. Dua, selalu lihat di ketaatan itu semuanya kurang. Perintahnya dua banyak. Kami selalu diperintahkan untuk ibadah, tapi di sisi lain ibadah yang kami telah lakukan itu anggap semuanya tidak sempurna. Itu perintahnya. Maka apa kata Syekh Naisabur? Kata Syekh Naisaburi, faqala amurukum ya'murukum bil majusiyatil mahdoh. Kalian diperintahkan seperti orang Majusi. Hala amurukum bil ghibati anha bi syuhudi mujriha wa munsiha. Mau enggak aku kasih tahu hal yang lebih dahsyat dari ini? Kenapa kalian tidak perhatikan saja, saksikan saja, lihat saja zat yang memerintahkan kalian, zat yang menjalankan anggota badan kalian untuk berbuat taat ketimbang melihat ketaatannya. Nah, sekali lagi apa ya? Bisi kurang paham. Ketika ditanya apa yang disuruh oleh Imam Abu Utsman, saya disuruh untuk taat dan selalu melihat taat itu tidak sempurna. Maka kata saya Abu Utsman, kata saya Naisabur, mau nggak aku beritahu hal yang lebih dahsyat, yaitu kalian jangan lihat amalnya, lihat siapa yang menjalankan kalian untuk melaksanakan amal, siapa yang memberikan hidayah untuk melaksanakan amal. Berarti yang ke satu salah tuh, Pak. Kata Syekh Naisaburi, kenapa guru kalian nyuruh udah amal selalu lihat amal itu kurang? Kenapa nggak gini aja, lupakan amalnya, lihatlah siapa yang menjalankan anggota badan kalian untuk berbuat amal tersebut. Berarti lihatlah keagungan Allahnya, anugerah Allahnya. Salah nggak, Pak, dua-duanya ini? Salah nggak, Pak? Enggak. Imam Naisaburi miwarang ke santri Imam Abu Utsman untuk naik adabnya menjadi wasilin. Imam Abu Utsman nyuruh ke santrinya adabnya seorang sairin, salikin. Laras Pak? Kan kalau ini jadi nyambung banyak. Kata Imam Abu Utsman, kalian kalau sudah beramal jangan lihat amalnya. Kenapa? Karena amal itu kurang semua, nggak ada yang sempurna. Tapi taat terus. Ini sairin. Kata Imam Naisabur, kalian jangan lihat amalnya, lihat siapa yang memberikan kalian hidayah untuk beramalnya. Ini wasilin. Dan dua-duanya pasti terhindar dari sifat ujub. Nah, sampai sini bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan Pak, kita ada kategori satu saja dari ini. Ya, mudah-mudahanlah kita termasuk memiliki sifat sairin. Ketika sudah beramal, kita bunga, bahagia. Karena Allah masih menjalankan anggota badan kita untuk mau beramal. Tetapi di sisi lain, seluruh amal yang kita lakukan semuanya belum ada yang sempurna. Semuanya banyak kesalahan dan kekurangannya. Sehingga yang kita butuhkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu perasaan butuh ke Allahnya akan jadi bertambah, perasaan ujubnya akan terkikis, lambat laun akan terkikis. Nah, tapi kalau ada orang yang punya perasaan, nah ini dikhawatirkan, punya perasaan amal itu menang hasil usaha sendiri, karena dia melawan hawa nafsunya, hasil karena jeripayahnya sendiri, lambat laun ujubnya kepada Allah, ujubnya kepada makhluk akan semakin tinggi, fakirnya, butuhnya kepada Allah akan semakin terkikis. Nauzubillah, nauzubillah. Sampai sini bisa dipahami. Bang itu dalam mau dipanjang-panjang oke pilih tambah puyeng, tapi udah dapat kesimpulannya ya Pak ya. Udah dapat kesimpulannya. Udah dapat lah benang merahnya. Mangga Pak, kalau ada tambahan, kalau ada pertanyaan monggo. Tadi yang barusan kita sampaikan yang pertama yang diikuti oleh murid-muridnya tadi dianggap sebagai seperti orang Majusi. Mungkin bisa diperjelas lagi kenapa dianggap Majusi. Ya. Majusi itu orang yang syirik. Syirik itu orang yang menduakan Allah.
maksudnya menduakan Allah, punya i'tikad. Nah ini Bapak jangan sampai terjatuh ke syirik. Syirik itu kan jangan dianggap hanya menyembah selain Allah saja, atau meminta ke selain Allah saja. Syirik itu adalah perasaan i'tikad dalam hati anna ghairahu yanfa'u wa yadurru. Selain Allah bisa beri manfaat, bisa beri madarat. Itu namanya syiriknya Pak ya. Jadi syirik itu adalah perasaan i'tikad dalam hati selain dari Allah bisa beri manfaat, bisa beri madarat. Kalau Majusi kan nyembahnya api Pak. Dia menganggap bahwa api ini bisa berikan manfaat, bisa memberikan madarat. Nah, persamaan orang-orang yang disebutkan oleh Imam An-Naisaburi tadi adalah persamaan seperti di dalam syiriknya saja. Cuma yang satu syiriknya jali, Majusi makan jali jelas. Kalau yang satu syiriknya khofi. Khofi itu samar. Kenapa masih samar? Karena di dalam hati mereka masih punya perasaan, masih punya anggapan bahwa seluruh ibadah yang mereka lakukan itu diperuntukkan kepada selain Allah. Karena kan orang-orang sairin itu masih belum bisa melakukan ikhlas dengan sebenar-benarnya. Laras apa? Ikhlas dengan sebenar-benarnya belum bisa kan orang-orang sairin. Dan anggapannya memang harus seperti itu lagi. Karena kan kita belum tentu, belum tahu definisi ikhlas yang sebenarnya itu seperti apa sih ya. Intinya kan seluruh selain dari Allah hilang dalam hati ketika melaksanakan ibadah. Kenapa itu melaksanakan sholat? Sholat saya lakukan semata-mata menjalankan perintah Allah. Ini kan susahnya luar biasa. Kalau kita kan masih ada pingin anu, sehingga mengganggu kan Pak, mengganggu hal itu. Nah kata Imam Naisaburi, kamu sholat pingin wusul, kamu sholat pingin anu, kamu sholat pingin anu, itu semuanya seperti Majusi menduakan Allah. Itu salah satunya. Nah sehingga ini jangan disalahartikan berarti oh itu salah, enggak. Imam Naisaburinya levelnya ketinggian. Paham gak maksud saya Pak? Imam Naisaburinya levelnya ketinggian, menilai santri-santrinya Imam Abu Usman yang levelnya masih sairin, masih belajar untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka disepertikan seperti Majusi karena menghilangkan kebesaran Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada mereka. Karena kan mereka anggapnya gini, Pak. Nah, ini kata Imam Abu Hasan As-Sadzili. Orang selalu melihat ibadahnya kurang, itu syirkun loh. Musyrik. Kok bisa ya? Padahal tadi sairin, bener-bener tadi teh asa enakeun ngamalkeun dana. Ini geus aya deui dawuh nu lainnya. Orang kalau kurang aja terus karena dia menafikan, menghilangkan karunia Allah bisa beramalnya. Itu maksudnya. Ini gini Pak, kita bisa beramal nih, bisa sholat. Kemudian dengan bisa sholatnya itu kita lihat sholat kita nih kurang. Kita lihat sholat kita ini, aduh kayaknya mah gak diterima. Kita lihat kurang ikhlasnya. Terus anugerah Allah kamu bisa sholatnya dikemanakan? Paham gak maksud saya Pak? Dinafikanlah anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah ini seakan-akan sama dengan orang Majusi yang anugerah-anugerah Allah itu dinafikan, dihilangkan dalam hatinya. Dia gak melihat lagi kebesaran Allah. Dia gak lihat lagi keagungan Allah, hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga Imam Naisaburi mengatakan itu seperti orang Majusi. Tapi yang dimaksud itu adalah syirik. Tapi syiriknya adalah syirik khofi. Syirik khofi ini nggak langsung ke murtad ya Pak ya. Contoh gini, ada orang sholat. Kenapa sholat? Ayah tetangga. Kenapa sholat? Ayah mertua. Itu kalau sholat karena mertua syirik nggak Pak? Ria kan? Sedangkan ria syirik. Murtad enggak? Keluar Islam enggak itu? Keluar Islam enggak itu? Enggak.
Karena syirik khafi itu syirik yang konsekuensinya nggak sampai keluar ke Islam, hanya dosa besar saja. Adapun syiriknya jali itu jelas sekali, nyembah ke selain Allah, mengakui selain Allah bisa beri manfaat dan mandorot, itu mah syiriknya sepakat itu. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Tapi sekali lagi ya, Pak ya, jangan salah paham, karena Imam Naisaburi menghukumi atau memberikan nasihat ke santri yang levelnya di bawah. Kalau kita ngehukumi orang sairin, ya kita juga belum sairin. Gimana ya? Kita masih awamin ini gimana? Nah, sehingga ya mudah-mudahan kita masuk ke golongan sairin pada akhirnya. Walaupun ya secara thariqah kan kita belum ya, Pak ya. Secara thariqah kan kita belum meniti. Kalau dalam kitab Minah Husaniyah kan salah satu thariqah yang harus dititi itu yang pertama itu harus tobat. Kita tobatnya belum istiqomah. Nanti udah taubat, hindari hal-hal yang halal tapi mubah. Mubah bersifat halal tapi enak gitu. Apa contohnya? Nah, ini kan susah juga ya, Pak. Beres ngaji, ngopi-ngopi, mubah, halal. Nah, kalau orang-orang yang sudah mau naik ke levelnya yang mubah halal itu hilangkan. Mencari kenikmatan dengan yang halal tapi mubah, yang gak ada hukumnya, itu hindari. Karena kesempatan itu bisa dijadikan ibadah. Makanya cara kita ketika beres ngaji terus ngopi, niatkan dalam hati, ya Allah, saya ngopi, saya niat di sini duduk menghindarkan diri saya dari perbuatan dosa. Maka selama kita duduk terhitung sebagai pahala. Itu kan level-levelnya terus. Ya mudah-mudahan namanya. Walaupun belum sampai ke cara-cara thariqah ya, tapi minimal ciri-ciri nama atau saya, ciri-ciri. Nah sampai sini bisa deh, Pak. Mulai kenal lah, mending kenal lah itu jadi masalah. Ada pertanyaan lagi, Pak? Cekap pengintannya. Yang udah paham semua insya Allah ya. Pengintan cukupkan sekian dan mudah-mudahan sing ada manfaatnya, khusus ya tentu bagi saya yang membacanya, umumnya bagi kita semuanya yang mempelajari dan memahaminya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dituntun oleh taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.